Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Sonia Aprilia dengan NPM 0920000081 dengan program studi S1 Keperawatan. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Psikologi Kesehatan dan akan membawakan satu buah materi, yaitu tentang kepribadian manusia. Kenapa saya mengambil materi kepribadian manusia? Karena menurut saya materi ini adalah materi yang menarik. Mungkin sebagian orang itu belum tahu apa sih itu kepribadian. Beda gak sih kepribadian dengan watak, dengan temperamen, dengan karakter? Apa sih bedanya dari tiga itu dengan kepribadian? Kepribadian manusia. Pengertian kepribadian secara etimologis, yaitu kepribadian atau personality menurut istilah Latin. Person atau kedok, personer atau menembus. Pemain sandiwara melalui kedoknya berusaha menembus keluar untuk mengekspresikan keadaan tertentu. Contohnya seperti pemurung, pendiam, pemarah, pemalu. Simpulin itu bahwa kepribadian itu adalah suatu perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, pola pikir, emosi, serta juga nilai-nilai yang mempengaruhi individu tersebut agar berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan lingkungannya. Apakah perbedaan dari kepribadian, watak, karakter, dan temperamen? Yang pertama ada kepribadian atau personality, yaitu merupakan organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofosis yang menentukan caranya yang khas untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang kedua ada watak atau disposition. Ini tuh dia lebih bersifat stabil, herediter atau bawaan, dan bersifat normatif. Watak dan kepribadian adalah satu dan sama, akan tetapi dipandang dari segi yang berlainan. Kalau orang bermaksud hendak menggunakan norma-norma, memberikan penilaian, maka lebih tepat menggunakan istilah watak. Dan kalau orang tidak memberikan penilaian, menggambarkan apa adanya, maka dipakai istilah kepribadian. Yang ketiga ada karakter. Karakter ini merupakan penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai benar, salah, baik, buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang keempat ada temperamen. Gejala karakteristik dari sifat emosi individu, termasuk mudah atau tidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan serta kecepatannya berinteraksi, kualitas kekuatan suasana hatinya. Gejala ini tergantung pada faktor konstitusional dan terutama berasal dari keturunan. Jadi temperamen ini terutama itu berasal dari keturunan. Hippocrates membagi kepribadian manusia berdasarkan cairan dalam tubuh manusia. Yang pertama ada koleris. Cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan kol atau empedu kuning yang bersifatnya kering. Orang koleris adalah orang yang memiliki tipe kepribadian hidup penuh semangat, keras, hatinya mudah terbakar, daya juang besar, optimis, garang, mudah marah, pengaturan, penguasa, pendendam, dan serius. Yang kedua adalah melankolis. Cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan melankol atau empedu hitam yang sifatnya basah. Orang melankolis adalah orang yang memiliki tipe kepribadian mudah kecewa, daya juang kecil, muram, pesimis, penakut, dan kaku. Yang ketiga ada sanguin. Cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan sanguis atau darah yang sifatnya panas. Orang sanguinis adalah orang yang memiliki tipe kepribadian hidup mudah berganti haluan, ramah, mudah bergaul, lincah, periang, mudah senyum, dan tidak mudah putus asa. Yang keempat ada phlegmatik. Cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan phlegma atau lendir yang sifatnya dingin.
Orang pragmatis adalah orang yang memiliki tipe kepribadian tidak suka terburu-buru, tenang, tidak mudah dipengaruhi, setia, dingin, santai, dan sabar. Faktor yang mempengaruhi kepribadian terbagi menjadi dua, intrinsik dan ekstrinsik. Yang merupakan intrinsik itu sikap, bakat, kemampuan, minat, afektif, kebutuhan, motivasi. Ada 7 ya. Yang merupakan ekstrinsik itu sosialisasi, budaya, belajar, pengalaman, introspeksi. Ada 5. Perubahan kepribadian menurut E.B. Horlock tahun 1986 itu ada faktor organik, yaitu makanan, obat, infeksi, dan gangguan organik. Selanjutnya ada faktor lingkungan sosial, yaitu pendidikan, rekreasi, dan partisipasi sosial. Terus ada faktor dari dalam individu itu sendiri. Contohnya seperti tekanan emosional, identifikasi terhadap orang lain, dan imitasi. Kepribadian itu sendiri terdiri dari 2 jenis loh, yaitu kepribadian yang sehat dan kepribadian yang tidak sehat. Menurut E.B. Horlock tahun 1986, yang merupakan kepribadian sehat itu 1. Mampu menilai diri sendiri secara realistik. 2. Mampu menilai situasi secara realistik. 3. Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. 4. Mampu menerima tanggung jawab. 5. Kemandirian. 6. Dapat mengontrol emosi. 7. Berorientasi tujuan. 8. Berorientasi keluar. 9. Penerimaan sosial. 10. Memiliki filsafat hidup. 11. Berbahagia. Yang merupakan kepribadian tidak sehat yaitu ada mudah marah, menunjukkan khawatir dan kecemasan, sering merasa stres dan depresi, bersikap kejam, ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku yang menyimpang, mempunyai kebiasaan berbohong, hiperaktif, bersikap memusuhi, sulit tidur, kurang memiliki rasa tanggung jawab, sering mengalami pusing kepala, kurang memiliki kesadaran mentaati agama, bersikap pesimis menghadapi kehidupan, dan kurang bergairah menghadapi kehidupan. Perkembangan kepribadian menurut Erikson terbagi dalam 8 tahap atau fase. Memiliki ciri utama setiap tahapnya yaitu di satu pihak bersifat biologis dan di lain pihak bersifat sosial, dan setiap tahap mempunyai masa optimal atau masa kritis yang harus dikembangkan dan diselesaikan. Adapun tingkatan dalam tahap perkembangan yang dilalui oleh setiap manusia menurut Erikson adalah sebagai berikut. Di dalam tabel itu digambarkan ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi kepribadian manusia. Dadah, sampai jumpa, sampai bertemu lagi dengan saya di next video.